Perkenalkan, nama saya Nurul Wahyuni. Saya dari Prodi D3 Kebidanan dengan NIM 2024020006. Saya akan membahas tentang manusia, nilai, moral, dan hukum. Nah, tujuan pembelajarannya mengemukakan hakikat nilai, norma, moral, dan hukum, menjelaskan pentingnya nilai, moral, dan hukum, mengemukakan tujuan hukum bagi masyarakat, membedakan perilaku melanggar etik dan melanggar hukum, memposisikan diri terhadap pelanggaran etik dan pelanggaran hukum. Materi pembelajaran ini ada hakikat, fungsi, perwujudan, nilai, moral, dan hukum, keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan, problematika nilai, moral, dan hukum dalam masyarakat dan negara. Nah, kata kunci ada 5, yaitu nilai, norma, moral, hukum, dan keadilan. Nah, hakikat, fungsi, dan perwujudan nilai moral dan hukum. Nilai atau value menurut Kamus Puer-W-Darminto diartikan harga dalam arti taksiran, misalnya nilai emas, harga sesuatu misalnya uang, angka, skor, sifat-sifat atau hal penting bagi kemanusiaan. Sesuatu dianggap bernilai apabila itu memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama, menyenangkan. Yang kedua, berguna. Yang ketiga, memuaskan. Yang keempat, menguntungkan. Yang kelima, menarik. Dan yang enam, keyakinan. Nilai berfungsi sebagai daya dorong manusia untuk berbuat. 3 macam nilai menurut Profesor Notonegoro SH. 1. Nilai materi, sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia. 2. Nilai vital, sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat melaksanakan kegiatan. Yang ketiga, nilai kerohanian dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama ada nilai kebenaran bersumber pada akal. Yang kedua, nilai estetika bersumber pada rasa. Yang ketiga, kebaikan atau nilai moral bersumber pada kehendak dan nurani manusia. Yang keempat, nilai religius bersumber kepada keyakinan. Nah, di sini ada moral, bahasa Latin mores moral atau adat kebiasaan, bahasa Indonesia moral, akhlak atau bahasa Arab kesusilaan yang maknanya tata tertib batin atau tata tertib hati nurani yang menjadi pembimbing tingkah laku manusia. Jadi, moral dapat dipersamakan dengan etik, etika, akhlak, kesusilaan, dan budi pekerti. Norma atau kaidah adalah ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman dan kehidupan di masyarakat. Norma berisi anjuran untuk berbuat baik dan larangan untuk berbuat buruk. Norma adalah kaidah, ketentuan, aturan, kriteria dalam berbuat untuk membentuk masyarakat yang tertib dan teratur. Nah, norma adalah perwujudan dari nilai. Contohnya, norma dilarang membuang sampah. Nilai atau kebersihan, ada 4 macam norma di masyarakat. Yang pertama, norma agama, norma moral atau kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Norma agama adalah peraturan hidup manusia yang berisi perintah atau larangan yang berasal dari Tuhan. Nah, selanjutnya, norma hukum, peraturan atau kaidah yang diciptakan oleh kekuasaan resmi atau negara yang sifatnya mengikat dan memaksa, atau pelanggaran dikarenakan sanksi pidana yang sifatnya memaksa. Dan yang terakhir, keadilan. Keadilan berasal dari bahasa Arab yang artinya tengah. Keadilan berarti menempatkan sesuatu di tengah-tengah, tidak berat sebelah atau menempatkan sesuatu pada tempatnya. Fungsi hukum dalam masyarakat sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, sebagai penggerak pembangunan, fungsi kritis hukum. Itulah tadi materi yang saya bawakan tentang apa itu manusia, nilai, moral, dan hukum. Itulah tadi materi yang saya bacakan atau yang saya bawakan tentang apa itu manusia, nilai, moral, dan hukum. Selanjutnya, materi kedua yang saya akan bacakan atau bawakan pada hari ini yaitu manusia, sains, teknologi, dan seni. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran menjelaskan hakikat dan makna sains, teknologi, dan seni bagi manusia. Menguraikan berbagai dampak penyalahgunaan sains, teknologi, dan seni. Mengemukakan berbagai problematika pemanfaatan ipteks di Indonesia.
Nah, materi pembelajaran ini hakikat dan makna sains, teknologi dan seni, dampak penyalahgunaan ipteks pada kehidupan, problematika pemanfaatan ipteks di Indonesia. Kata kuncinya ada 3. Yang pertama, sains, teknologi, dan seni manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna keadaannya. Selain diberi bentuk atau rupa yang paling baik dan sempurna, juga manusia dibekali kemampuan akalnya. Dengan akal inilah manusia mampu menciptakan berbagai macam kebudayaan dan peradaban. Ilmu pengetahuan atau sains, teknologi, dan seni yang disingkat ipteks adalah salah satu contoh hasil olah pikir atau akal budi manusia. Hakikat makna sains, teknologi, dan seni. Ilmu pengetahuan, sains, pengetahuan adalah segala sesuatu yang kita ketahui. Karena mempunyai bahasa dan kemampuan berpikir, manusia mampu mengembangkan pengetahuannya. Ilmu merupakan pengetahuan yang sudah mencapai taraf tertentu yang telah memenuhi sistematika, memiliki objek kajian, dan metode pembahasan atas kajian tersebut. Ilmu terbagi menjadi 2. Yang pertama, ilmu pengetahuan alam. Yang kedua, ilmu pengetahuan sosial. Nah, kandungan ilmu tersebut berisi pengetahuan tersusun secara sistematis, menggunakan penalaran, dapat dikontrol secara kritis oleh orang lain. Nah, sains atau ilmu pengetahuan adalah himpunan pengetahuan manusia yang dikumpulkan melalui proses pengkajian dan dapat diterima secara rasio. Teknologi pada hakikatnya merupakan penerapan pengetahuan oleh manusia guna mengerjakan sesuatu tugas yang dikehendaki atau penerapan praktis untuk mengerjakan sesuatu yang kita inginkan. Di sini ada seni. Seni berasal dari bahasa Latin, yaitu ars, yang berarti kemahiran. Seni ini diformulasikan sebagai suatu kemahiran dalam membuat barang atau mengerjakan sesuatu. Seni merupakan pengelolaan budi manusia secara tekun untuk mengubah sesuatu bagi kepentingan rohani dan jasmani manusia. Seni merupakan juga ekspresi jiwa seseorang yang hasil ekspresi tersebut berkembang menjadi bagian budaya manusia. Seni dan keindahan tercipta merupakan 2 sisi yang tak dapat dipisahkan. Seni juga dapat diartikan sebagai kegiatan manusia atau human activity, yaitu proses kegiatan manusia dalam menciptakan benda-benda yang bernilai estetik. Penyalahgunaan ipteks pada kehidupan. Nah, dampaknya ada ipteks diciptakan untuk memberikan kemudahan pada beban kerja manusia, akhirnya mengakibatkan manusia semakin terbuai, hingga tak sadar mereka berada dalam situasi pola konsumtif, hedonistik, dan materialistik. Nah, itulah tadi materi yang saya bawakan tentang apa itu manusia, sains, teknologi, dan seni. Dan saya akhiri materi saya ini. Terima kasih sudah menonton. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.